Halo, selamat datang di Kongkoy TV. I'm United, we're all United. Udah lama nggak bikin video, akhirnya gue bikin video lagi. Kebetulan baru aja saya nonton Manchester United melawan Aston Villa. Tapi ini bukan review pertandingan ya, karena sekali lagi gue nggak melihat pre-season itu sebagai sebagai barometer lah gitu loh, match yang benar-benar oh iya nih kayak begini mainnya, oh iya nih gitu. Karena ya ini pre-season gitu loh. Tapi yang menarik di pre-season match hari ini adalah Aston Villa ngeluarin tim inti dia. Ya kalau kemarin lawan Liverpool ya kan ya itu tim inti kita melawan bocahnya mereka dan ya bocahnya kita melawan tim intinya mereka benar nggak. Terus lawan lawan Crystal Palace pun juga nggak full tim mereka ya benar nggak Wilfried Zaha kagak ada ya nggak full tim lah mereka. Tapi lawan Aston Villa ini kita melawan tim ya termasuk tim intinya mereka. Sekali lagi gue nggak ini bukan review ya karena bukan jadi barometer tapi menarik banget pertandingan ini karena babak pertama kelihatan jelas ya kita nggak main sebagus kayak kita melawan Crystal Palace kemarin ya. Gua lawan Liverpool nggak nonton jadi gua nggak bisa komen banyak. Tapi lawan Crystal Palace gua nonton. Jelas kita punya bahkan di babak pertama pun ya attacking movement kita itu nggak seluas lah, nggak sebanyak pas lawan Crystal Palace ya. Karena ini jelas kita melawan tim intinya Aston Villa ya babak pertama. Tapi di luar dari itu, walaupun kita nggak banyak apa namanya attacking movement kita nggak sebanyak pas lawan Crystal Palace, tapi kita mendominasi sama menguasai jalannya pertandingan ya. Jadi kita nggak main jelek gitu loh sebenarnya ya. Bahkan seingat gua statistik halftime itu kita tuh sampai 67% loh possession kita. Ya 67% total shot kita 5 ya gol 2. Mereka kalau nggak salah total shot cuma satu, bayangannya cuma satu. Em, dari possession dan sama passingnya juga passingnya kalau nggak salah kita ada 300 lebih lah completed pass mereka cuma 100 berapa gitu jadi kita benar-benar mendominasi gitu bukan yang kayak kita biasanya gitu kan ya posesi tinggi tapi jumlah shot kita sama gitu kan sama kayak tim lawan misalnya gitu kan enggak kali ini kita punya jumlah shot lebih jauh lebih tinggi dari Aston Villa jadi menurut gue sih kita kita punya tim inti lawan tim intinya mereka di babak pertama itu walaupun kita nggak bermain seindah sebelum-sebelumnya, tapi kita menguasai pertandingan dan kita layak banget unggul. Ya Aston Villa nggak ya nggak ada ibaratnya tuh nggak ada tai-tainya lah sama kita gitu, bener nggak? Gol pertama keren banget ya itu bener-bener team play. Gue suka nih. Jadi kita beberapa under Ten Hag ini kita banyak banyak gol-gol team play seperti itu gitu, yang dimana kita biasanya mandek ya. Kalau nggak salah singkat gue dari Dalot ke siapa ya? Dalot ke Martial ya kalau nggak salah ya. Dalot ke Martial terus ke Bruno ke Rashford crossing ya Sancho kosong di situ langsung finishing lah, isi volley lah buat dia. Ya kan gol kedua menurut gua sih ada faktor hujan deras banget ya jadi makanya nggak gitu kelihatan. Ada faktor hoki sedikit lah ya long ball bener nggak long ball kelihatannya nggak gitu kelihatan banget ya ininya tapi kita dapat bola lah ibaratnya ya dari Sancho crossing ke Rashford tapi on goalnya si Matty Cash ya yang di itu ya. Tapi gitu, babak pertama menurut gue sih kita mendominasi walaupun kita nggak main sebagus sebaik sebelumnya. Tapi babak kedua mulai ya pergantian nih, pergantian pemain yang dimasukin. Eh, Kayaknya sih juga termasuk tim inti bener nggak? Emiliano Buendia ya kan dimasukin sama si Steven Gerrard. Terus Leon Bailey dimasukin. Ada siapa lagi ya? Douglas Luiz bla 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 lah. Ada beberapa dimasukin. Tapi jelas Leon Bailey yang sangat impactful dan akhirnya ngegolin yang nggak ada ya basically kita kena counter gitu aja sih golnya Leon Bailey. Kita kena counter, Bailey terlalu cepet ya. Dia apa namanya gocek-gocek dikit terus dia shootingnya sih cakep banget itu sih benar gue kaget juga tuh ya Leon Bailey bisa begitu gitu kan ya. Padahal musim lalu nggak gitu kelihatan Leon Bailey tapi dia bisa begitu. Em, Ya golnya bagus lah tapi kita dari kena counter ya kelihatan lah gitu ya klasiknya Maguire Lindelof gitu ya kalau kena counter ya seperti itu gitu loh ya. Ketemu kayaknya kita ketemu tim yang apa punya winger gesit ya yang skillful tuh kita langsung keteteran. Tapi di luar dari itu yang gue pertanyakan adalah kita 63 menit loh atau 65 menit itu kita tetap pakai tim yang sama di babak pertama ya. Dan kita bener-bener kalah, kalah. Babak kedua tuh kita kalah 100% ya. Kita jangan ngomongin setelah diganti sama tim youth kita lah benar nggak. Tapi tim inti kita yang dari babak pertama itu kalah lawan Aston Villa.
di babak kedua ya, selama berapa tuh, mungkin 15 menit ada kali ya, ya kita 15-20 menit tuh ada gitu loh, kita kalah lawan mereka gitu loh. Ya kalah, bener-bener kalah banget, bener-bener kayak langit dan bumi performa kita ya. Ini yang jadi pertanyaan gua gitu loh ya. Oke, kelihatannya Aston Villa masukin beberapa tim inti mereka juga gitu, seperti gue bilang Bundia sama Don Bailey. Tapi apa yang terjadi dengan pemain kita gitu loh, ya kan? Main pertama, babak pertama bagus banget ya, mereka nggak bisa megang sama sekali Aston Villa. Tapi babak kedua kayak begitu gitu. Jadi ini sih PR buat Erik ten Hag ya. Oke lah, emang nggak fair ya Erik ten Hag belum ya nggak basically kita dia dapat tim yang sama lah kayak tahun lalu gitu dan kayak tahun lalu lah bener nggak ya kan. Bahkan lebih kurang kurang lagi dari tim tahun lalu karena ya kita nggak ada Matic gitu kan, nggak ada Pogba, nggak ada Juan Mata bla 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 lah gitu bener nggak. Jadi bahkan lebih dikit daripada tim yang tahun lalu. Tapi ini PR banget itu loh. Apakah pertanyaannya cuma dua sih kalau gue bilang ya. Drop performa itu apakah karena masalah mental ya kan, tiba-tiba apa melawan kaki yang lebih fresh gitu kan, yaitu em, jadi kewalahan ya kan, jadi mentalnya udah kebobolan satu nih sama lawan Bailey terus jadi jelek, atau yang kedua gitu, apakah fisiknya emang masih belum ready pemain-pemain kita ya di babak kedua ya untuk main gaya Erik ten Hag ya yang ya high press, benar gak high press position base. eh, Apakah masih belum kuat gitu fisiknya untuk main 2 kali 45 menit? Ya ini sih pertanyaan gue doang sih, gue nggak tahu ya. Kita masih terlalu ini untuk ngomong. Cuman satu hal yang gua concern ya dari pertandingan ini ataupun sebelum-sebelumnya juga walaupun kita menang lawan Crystal Palace segala macam. Kita punya squad depth itu sangat jelek. Squad depth kita itu sangat jelek 100%. Nggak memadai. Ya oke lah mungkin untuk fullback kita masih bagus, untuk center back masih bagus. Tapi dari segi midfield, winger sama attacker kita ini masih kosong banget ya. Winger kita ada, walaupun kita ada Ahmad Diallo lah, Pelestri sama Elanga, mungkin Elanga masih bisa ya. Atau Tahith Chong, kelihatannya mereka masih belum ya langit dan bumi lah perbedaannya antara mereka dengan Sancho misalnya ataupun Rashford gitu loh. Jadi ini bahaya banget ya. Awal-awal pas ada rumor Anthony, gue merasa kayak nggak perlu gitu kan ya. Kita lebih perlu striker, lebih perlu midfield, benar nggak? Dan juga ya defense lah. Emang itu sih yang targetnya si Erik ten Hag gitu, benar nggak? Em, Defense kita udah dapet sih akan Lisandro Martinez ya, kita bisa lihat lah Varane nggak bakal pernah bisa match fit lah karena dia cedera mulu. Dengan ada Lisandro Martinez katanya mau taruh kiri, Maguire taruh di kanan, oke ya kan. Malaysia setelah ngeliat dia main lawan Crystal Palace, menurut gua sih ya boleh lah gitu loh ya sebagai backupnya Luke Shaw. Tapi menurut gua sih itu pembelian yang ya perlu nggak perlu ya, bentar jujur aja. Yang kita perlu midfield gitu, sampai sekarang masih belum ada midfield. Ya cuma McFred doang. Donny van de Beek dulu taruh di nomor 6. Sekali lagi problem dari Donny van de Beek sebagai nomor 6 ada dia maju mulu. Dia tuh mau jadi nomor 8 atau nomor 10 ya. Em, apa namanya? Kita gue bisa lihat dia terlalu agresif sih jujur aja sih ya. Seperti biasalah gue selalu pernah ngomong ya tentang performa Donny van de Beek kalau sebagai holding midfield ya di dua dua posisi nomor 6 atau nomor 8 tuh dia terlalu otaknya tuh terlalu maju gitu, otaknya terlalu mindednya tuh terlalu oh ya udah gua overload otak penalti gitu kan. Jadi kita benar-benar perlu midfield gitu yang lebih balance yang bisa ya karena kita nggak bisa ngandelin McFred terus ya kan. Midfield itu benar-benar kosong ya kan. McTominay, Fred itu doang pilihannya ya kan ada Van de Beek. Kalau ada Van de Beek pun kita jadinya main 4-1-4-1 benar nggak? Yang lebih ke arah sana karena dia bakal nemenin Bruno di depan itu. Bruno di kiri, dia di kanan. Lebih ke arah sana gitu, benar nggak? Dan kita punya ya Fred atau McTominay nggak bisa ditinggalin sendiri. Ya itu kalian udah tahu lah kalau sering nonton channel lo udah tahu lah benar nggak? Mereka McTominay atau Fred nggak bisa ditinggalin sendiri gitu loh. Ya gue inget banget tuh kalau dia kayaknya pas sempet lah Fred kalau nggak salah di babak kedua itu berapa ya? Itu ada throw in bukannya dia bantu untuk distribusi bola, emang dia ngebelakangin bola, bener nggak? Tuh orang sih hancur bener. Jadi kita nih squad depth sangat jelek loh sekarang ini.
Ya, aku pikir Anthony nggak perlu, kayak sih sekarang perlu gitu loh. Sangat perlu, walaupun sekarang udah mahal. Harganya udah mahal karena Ajax sudah nggak mau jual. Ngomong-ngomong soal Ajax, ya kan gue bingung ya si siapa namanya Basel Glazer tuh kayaknya happy banget gitu dapetin Lisandro Martinez lah seharga semahal itu gitu. Padahal dan oh ya pada bilang juga gitu, oh cepet banget nih dapet Lisandro Martinez. Padahal Lisandro Martinez udah ditargetin dari Juni. Ya kan, Jurriën Timber, Lisandro Martinez, Pau Torres itu udah namanya udah keluar gitu di bulan Juni. Ya kan, baru dibeli sekarang. Ya kan, padahal dulu harganya masih murah. Ya kan, masih 30 sampai 35 juta. Ya kita beli sekarang di angka 50 55, mahal. Ya oke, anyway nggak usah ngomong itu, tapi squad depth kita tuh benar-benar parah gitu loh. Ya midfield kita perlu. Ya gue udah bilang De Jong ya, ini oke, gue mau ngomong soal De Jong sedikit ya, karena gue belum udah lama nggak update pendapat gue soal De Jong. Emang rada susah, tapi emang ini gue jujur aja sih ini keong banget ya cara kerja Murtoh. Gue udah prediksiin dari bulan Juni ya kan pertama kali lah dari bid pertama kalinya si Manchester United 60 plus 20 nggak salah waktu itu. Gue udah bilang ini bid lawak ya kan. No, dia minta 85 lo minimal harus ya gue bilang sih dealnya di 75 plus 10 dan faktanya seperti itu kan. Akhirnya di 23 Juli baru terjadi. Sorry bukan 23 Juli, ya seminggu lalu lah di bulan Juli baru terjadi. Ya kan, dealnya di 75 plus 10 sesuai prediksi gua. Ya kan terlalu lama gitu. Ya tapi di luar dari itu De Jong menurut gue sih rada susah ya dalam arti untuk dari segi manajemen rada susah gitu loh. Ya kan karena playernya sendiri nggak mau pindah, ya kan dan Ten Hag sendiri nggak bisa convince De Jong. Em, menurut gue sih ya manajemen tetap harus berusaha ya karena gimana pun juga ini statement signingnya si Ten Hag ya dia benar-benar minta. Em, tapi ya kepada sekarang kalau saat-saat sekarang ini udah harus dipikirin gitu loh. Kita nggak bisa dapetin De Jong doang. Anggap aja kita De Jong dapet lah ya di last minute atau apa. Tapi kita nggak bisa ngandelin De Jong doang ya. Kita kalau De Jong cedera, siapa yang gantiin? Kagak ada. Bahaya ya. Jadi seorang ngomong transfer De Jong gitu ya. Kita midfield kita benar-benar perlu banget gitu loh. Ya squad depth di midfield kita benar-benar perlu. Matic udah nggak ada, Pogba udah nggak ada. Siapa yang main di tengah? McFred doang. Ya kan paling Van de Beek juga lah gitu sebagai backup. Tapi di luar dari itu kita perlu, lebih perlu lagi gitu loh. Ya perlu banget. James Garner masih belum bisa lah gue lihat juga gitu loh. Ya kan, tapi kita perlu banget nih squad depth di midfield benar-benar perlu. De Jong menurut gue manajemen harus tetap coba beli ya gimana pun juga itu Ten Hag punya statement signing. Ya kan, sekesel-keselnya gue ngeliat nih ini orang brengsek banget ya nggak mau pindah aja so jual mahal bener nggak si De Jong. Tapi ini benar-benar requestnya Ten Hag, statement signing Ten Hag. Jadi tetap harus diusahakan. Cuman please lah Murto, lu kerja tuh jangan cuma mikirin satu doang De Jong gitu loh, bener nggak? Pikirin yang lain lah. Lu kalau pikirin yang lain kan bisa kan, bener nggak? Ya kan Malaysia lu sign, Martinez lu sign. Sign yang lain lah, bener nggak? Tielemans jangan sampai diperpanjang kontrak, lu sign dulu. Ya kan, siapa lagi? Sangare lu sign siapa kayak lu sign itu. Kita perlu banget central midfield. Pogba, Matic udah kagak ada. Siapa lagi yang mau di midfield kita? Masa kita McFred lagi? Ya bahkan nih ya buat orang yang bilang oh iya ini udah sesuai dengan keinginan Ten Hag ngomong sendiri nih ya ini ya, dari press con-nya kemarin nih kalau Aston Villa dia udah ngomong sendiri ya kita perlu lebih banyak opsi kita harus memperkuat squad ya. Em, kita perlu cari pemain tapi kita perlu cari pemain yang tepat ya. Artinya apa ya dia masih perlu pemain gitu loh dia perlu pemain di segi offense dia perlu pemain segi midfield ini yang masih belum dapet nih ya. Dari awal dia udah ngomong gua perlu striker gue perlu midfield gue perlu center back ini tiga prioritas Ten Hag dan yang didapetin baru apa baru center back doang ya kan midfield belum dapet offense belum dapet ya lu kasih lah gitu kan opsinya ke Ten Hag ini Ten Hag ada Yuri Tielemans ini Ten Hag ada si siapa lah gitu ABCD bener nggak ya lu harus mulai mikirin karena seandainya kita deal De Jong pun kita masih perlu gitu loh pemain midfield nggak bisa kita ngandelin De Jong doang kalau dia cedera nanti misalnya gitu dapat De Jong dia cedera udah kelar McFred lagi ya ini penting banget sih kalau gue bilang ya ini yang permasalahan utama gua gitu loh ya. Makanya gue bingung orang
seneng gitu kan sama performa transfer aduh lawak kayak begini gitu kan ya. Chelsea udah selesai beres ganti pemilik langsung satu-satu cepet jebret 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 ya kan. Ini kita masih aja gitu loh, nggak ada gitu loh. Ya kan, apalagi setelah itu apa gitu. Ya kelihatan lah, jadi ya yang pintar tuh fans Manchester United yang pintar tuh kelihatan gitu loh ya kan. Kelihatan gitu siapa gitu kan ya. Kalau lu ngebela manajemen, lu ngebela Glazer ya gobloknya lu tuh kelihatan gitu, benar nggak? Oke, tapi gimana pun juga squad depth ini perlu diperkuat ya. Kita nggak bisa di EPL misalnya atau di Europa League gitu kan ya, yang masuk gitu kan ya, kita punya youth gitu, itu bahaya, bahaya banget. Ya, udah first team kita McFred yang masuk youth lagi gitu kan, sebagai substitusi itu kan bahaya begitu. Ya, penting sekali loh. Ten Hag ini menurut gua sih ini dia berjuang sendirian sekarang ini. Ya, didukung ya nggak didukung sama sekali gitu oleh manajemen. Harus dapetin midfield ya minimal dua ya kan sama offense lah ya mau winger kayak boleh atau striker boleh gitu loh. Ini penting banget kalau nggak kita bisa bahaya sekali ya. Nanti yang masuk Tahicong lah bener nggak oke Langga masih gue masih kasih masih masih tutup sebelah mata lah Langga karena dia ya lumayan lah musim lalu gitu untuk cover Rashford yang lagi jelek. Tapi opsi kita tuh sedikit ya di offense sedikit midfield sedikit. Ya, jangan bilang ntar, oh udah ada Erikson. Ya ilah Erikson lagi bener Erikson paling jadi nomor 10. Terus yang jadi mainnya apa? McFred juga. Ntar bolanya nggak nyampe dia lagi. Dia harus mundur-mundur turun-turun lagi gitu jadi nomor 8. Ya ini bener-bener problemnya masih sama gitu loh. Ya kan? Masih sama. Ini harus cepet. Ya. Gue nggak bilang begini karena kita seri lawan Aston Villa di Premier. Ya gitu sekali lagi bukan barometer tapi nih kalian bisa lihat sendirilah di selama selama em, pre-season ya kan. Itu substitusi kita tuh semuanya youth semua gitu loh. Substitusi kita tuh bahaya banget. Kita perlu banget punya squad depth yang lebih bagus dari sekarang. Terutama di segi midfield sama segi offense. Itu penting sekali sih gue bilang. Ya, jadi lama nih. Tadi gue cuma pikir bikin video singkat jadi 17 menit. Tapi anyway, itu doang yang gue bisa ngomongin ya. Gimana, setuju nggak nih dengan kondisi squad depth kita nih? Ya, menurut gue sih harusnya bener-bener John Murtoh mulai kerja dong yang lebih bagus dan lebih gesit gitu loh untuk memperkuat squad gitu loh, squad depth kita. Ya, buat Erik Ten Hag. Ya, kita nggak bisa ngandelin 11 orang pemain yang sama dari day one sampai akhir musim gitu karena apalagi ada Piala Piala Dunia belum yang cedera-cedera ya ini kita bakal ya ini sih kerjaan Ten Hag sih bakal susah itu aja sih kalau gue bisa bilang ya sekian video dari gue tolong di komen ya gimana dengan squad depth kita nih menurut gue sih hancur habis squad depth kita sih benar-benar deh ya perlu banget kita signing lebih banyak lagi nih tapi ya tahu sendirilah seberapa keong John Murtoh ya kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.